Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Putri Ika Pangesti dengan NIM 2523 1320. 2. Diah Novitasari dengan NIM 20523 1338. 3. Indah Suci Rahmawati dengan NIM 20523 1335. 4. Safa Alia Asari dengan NIM 20523 1354. Dan 5. Nanik Rahayu 20523 1357. Di sini kami akan menyampaikan sebuah materi yang berbentuk video berbahasa Indonesia yang baik. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Pengertian berbahasa Indonesia yang baik. Berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat-tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. Bahasa Indonesia yang baik tidak selalu perlu beragam baku. Yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia yang baik adalah pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa baku. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa gaul yang tanpa kita sadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Berikut merupakan perbedaan antara bahasa yang baik dengan bahasa yang dinilai informal atau bahasa gaul. Dalam kolom ini kita dapat melihat mengenai perbedaan bahasa Indonesia yang baku dengan bahasa informal atau bahasa gaul. Perbedaan antara bahasa yang baku dan non-baku dapat terlihat dari pengucapan dan dari tata cara penulisannya. Bahasa Indonesia baik dan benar merupakan bahasa yang mudah dipahami. Bentuk bahasa baku yang sah agar secara luas masyarakat Indonesia berkomunikasi menggunakan bahasa nasional. Penggunaan bahasa di kalangan pelajar. Penggunaan bahasa di kalangan pelajar SD justru sangat sopan dan sangat jelas tutur katanya. Walaupun masih acak-acakan, penempatan bahasa mungkin karena belum terpengaruh bahasa modernisasi. Mungkin ketika mereka beranjak kelas 5 dan kelas 6 mulai terlihat bahasa yang aneh dan mulai memakai kata-kata yang tidak sopan. Misalnya gue dan lu. Mungkin disebabkan oleh pengaruh lingkungan tempat tinggal mereka. Umumnya mereka menyerap perkataan orang-orang yang dia lihat maupun mendengar perkataan di televisi karena sekarang banyak acara-acara televisi yang memasukkan bahasa-bahasa gaul di dalamnya dan mengikuti tren masa kini. Perkembangan bahasa di kalangan pelajar SD akan terus berkembang sesuai zaman dan tidak pernah hilang karena zaman terus berkembang dan bahasa pun ikut berkembang. Penggunaan bahasa justru sangat memprihatinkan, banyak bahasa yang tertinggal, padahal banyak bahasa Indonesia yang beraneka ragam seperti bahasa Sunda, Jawa, Madura, dan lain-lain. Yang kita kenal justru bahasa yang kita kenal makin tertinggal atau malah sudah tidak digunakan lagi. Salah satu tulisan bahasa Jawa, bahasa gaul yang kini meluas di kalangan pelajar sungguh sangat memprihatinkan karena sudah tidak mau kesopanan dalam bertutur kata. Salah satu yang digemari bahasa gaul yang diucapkan oleh pelajar ataupun anak muda zaman sekarang.
Contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Berikut contoh pada Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dari beberapa kalimat pada Undang-Undang Dasar tersebut menunjukkan bahasa yang sangat baku dan merupakan bahasa yang baik dan benar. Penggunaan kata yang baku dan lafal baku pada ragam konsultatif, santai, dan akrab dapat berakibat bahasa menjadi tidak baik karena tidak sesuai dengan situasinya. Hal seperti ini menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak tepat pada tempatnya. Contoh dalam tawar-menawar di sebuah pasar, misalnya pemakaian ragam baku akan menyebabkan kegelian, kecurigaan, atau keheranan karena akan sangat ganjil seandainya dalam tawar-menawar antara pembeli dan penjual di pasar menggunakan bahasa baku. Contohnya seperti ini. Penjual bertanya, "Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Pembeli kembali bertanya, "Selamat siang, Pak. Apakah Anda menjual tahu yang dibuat di Sumedang?" Penjual menjawab, "Saya mempunyai tahu yang Anda cari, Bu. Tahu dari Sumedang ini harganya adalah Rp50.000. Pembeli kembali menjawab, "Mahal sekali, Pak. Apakah saya boleh menawarnya?" Dari contoh di atas merupakan contoh bahasa Indonesia yang baku dan benar, tetapi tidak baik dan tidak efektif sebab tidak sesuai dengan situasi pemakaian kalimat-kalimat itu. Untuk situasi seperti di atas, berikut penggunaan bahasa Indonesia yang lebih tepat. Penjual, "Cari apa, Bu?" Pembeli, "Saya lagi nyari tahu dari Sumedang, Bang. Ada nggak?" Penjual menjawab, "Oh, ada, Bu. Nih, Bu, harganya Rp50.000. Pembeli, "Mahal amat, Bang. Murahin, Bang." Paragraf dalam bahasa Indonesia. Paragraf yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah paragraf yang baik. Paragraf ini harus 1. Mempunyai satu pikiran utama. 2. Mempunyai koherensi yang baik atau hubungan antar unsurnya sangat erat, dan semua unsurnya tersusun secara sistematis serta menggunakan kalimat yang efektif. Pemakaian kata dan kalimat. Kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kata yang tepat dan serasi serta baku. Kata yang tepat dan serasi merupakan kata yang sesuai dengan gagasan atau maksud penutur atau sesuai dengan arti sesungguhnya dan sesuai dengan situasi pembicara, seperti sesuai dengan lawan bicara, topik pembicaraan, ragam pembicaraan, dan sebagainya. Kata yang baku merupakan kata yang sesuai dengan ejaan, yakni EYD. Kalimat yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang efektif. Kalimat efektif harus memiliki 1. Mudah dipahami oleh orang lain. 2. Memenuhi unsur penting kalimat atau minimal ada subjek dan predikat, terutama untuk ragam tulis.
3. Menggunakan kata yang tepat dan serasi. 4. Gramatikal, seperti menggunakan punktuasi dan kata yang baku. Menggunakan struktur yang benar, frasa selalu D, M. Menggunakan kata yang morfologis, menggunakan kata yang sesuai dengan fungsinya atau kedudukannya. 5. Rasional, yaitu menggunakan gagasan yang dapat dicerna oleh akal sehat. 6. Efisien, menggunakan unsur sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebihan. 7. Tidak ambigu, tidak menimbulkan dua arti yang membingungkan. Dari materi yang kita sampaikan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya. Cara menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menggunakan bahasa yang baku sesuai kaidah ejaan atau ejaan yang disempurnakan. Manfaat yang kita peroleh dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah mempermudah dalam berkomunikasi dan dapat mempermudah dalam beradaptasi di lingkungan bermasyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar dan yang melihatnya. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 mengenai penjelasan materi berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur dan berkata, kami memohon maaf kepada pendengar. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.